Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 7 Mei 2020 berjudul termasuk dalam perbaktian doa. Ayat inti kita terambil dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketekunan dalam doa telah ditetapkan menjadi satu syarat keberterimaan. Kita harus senantiasa berdoa jika ingin bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekun di dalam doa dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dicatat dalam buku Roma 12 ayat 12, Kolose 4 ayat 2. Rasul Petrus mengingatkan orang-orang percaya supaya kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Paulus langsung berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dicatat dalam Filipi 4 ayat 6. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, tulis Yudas, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas ayat 20. Doa yang tiada berkeputusan adalah hubungan jiwa yang tetap dengan Allah. Dengan demikian hidup itu mengalir dari Allah masuk ke dalam kehidupan kita, dan dari kehidupan kita mengalir kembali kesucian dan kemurnian kepada Allah. Berdoa dengan rajin amat perlu. Jangan biarkan ada sesuatu merintangi. Usahakanlah supaya tetap terpelihara hubungan yang terbuka antara Yesus dengan jiwamu sendiri. Carilah setiap kesempatan untuk pergi ke tempat di mana biasanya doa dilayangkan. Semua orang yang sungguh-sungguh mencari hubungan dengan Allah akan hadir di dalam perbaktian doa. Setia mengerjakan pekerjaan mereka serta sungguh-sungguh rindu memetik segala keuntungan yang dapat diperolehnya. Mereka akan menggunakan setiap kesempatan sebaik-baiknya dengan menempatkan diri mereka sendiri di tempat di mana mereka dapat memperoleh berkas sinar dari sorga. Kita harus berdoa dalam lingkungan keluarga, dan di atas semua itu kita jangan lupa berdoa sendirian, karena inilah kehidupan jiwa. Jiwa mustahil dapat tumbuh kalau doa dilalaikan. Doa dalam keluarga dan doa di hadapan banyak orang tidaklah cukup. Di tempat yang sepi biarlah jiwa itu terbuka di hadapan pemandangan Allah. Doa menyendiri itu hendaklah hanya didengar Allah yang mendengar doa. Jangan ada telinga lain mendengar beban permohonan serupa itu. Di dalam doa sendirian, jiwa bebas dari segala pengaruh sekelilinginya, bebas dari keributan. Dengan tenang dan tekun doa itu sampai kepada Allah. Kematian, kekekalanlah pengaruh yang terbit dari Dia yang memandang dalam tempat yang tersembunyi dan yang telinganya terbuka mendengarkan doa yang terbit dari hati. Dengan tenang dan dengan iman yang tulus, jiwa berhubungan dengan Allah serta mengumpulkan kepadanya sinar terang ilahi untuk menguatkan serta menegakkannya di dalam pergumulan melawan iblis. Tuhanlah benteng kekuatan kita. Berdoalah di dalam kamarmu. Demikian pula ketika engkau berangkat menuju pekerjaanmu sehari-hari, biarlah hatimu sering diangkat kepada Allah. Dengan cara demikian, Henok berjalan bersama Allah. Doa sendirian ini naik bagaikan bau-bauan yang harum ke hadapan takhta kemurahan. Iblis tidak dapat menaklukkan orang yang hatinya selalu berharap pada Allah. Ditulis dari buku Kebahagiaan Sejati, halaman 110 dan 111. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini,
Semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami agar kami terus bertekun sehati di dalam doa. Saat ini Tuhan, hamba kembali berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Tuhan, urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka terus melayani umat-umat Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam masa liburan saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Lebih khusus Tuhan, hamba menyerahkan tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati setiap para dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada dimanapun mereka berada saat ini, di rumah sakit. Kiranya Tuhan berikan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Lindungi, pelihara mereka Bapa, karena mereka sedang berada di garda paling depan untuk membela kemanusiaan dalam memutuskan berkembangnya mata rantai virus corona. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang sedang berada di tahanan saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan penghiburan dari sorga bagi mereka selalu Tuhan. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu juga bersyukur dan melayani Tuhan. Hamba juga menyerahkan pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan bagi mereka dalam menjalankan tugas pekerjaan, tanggung jawab yang besar di saat berkembangnya virus corona saat sekarang ini. Biarlah mereka dapat menemukan ide-ide yang terbaru dalam memutuskan mata rantai tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku